Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rocky Adiguna selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Dwi Oktavianto Kurniawan, mahasiswa SIM 246A, Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Transformasi Layanan Keuangan melalui peningkatan kematangan share services studi kasus pada PT Pertamina Persero. Dalam menghadapi dinamika industri energi global dan fluktuasi harga minyak, Pertamina dituntut untuk adaptif melalui strategi transformasi bisnis yang terintegrasi. Sebagai holding di sektor energi, Pertamina memfokuskan diri pada pengelolaan portofolio, penguatan sinergi antar entitas, serta mendorong efisiensi di seluruh grup perusahaan. Namun, aktivitas pendukung yang tersebar di berbagai unit dan anak perusahaan menyebabkan duplikasi pekerjaan, serta inefisiensi proses. Transformasi fungsi pendukung menjadi kebutuhan strategis, terutama dalam menghadapi percepatan teknologi dan tuntutan bisnis yang semakin kompleks. Salah satu inisiatif utamanya adalah penerapan multi-tower shared services, dimulai dari fungsi keuangan, sebagai proyek percontohan sejak tahun 2018. Shared services dipilih sebagai pendekatan karena terbukti mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan, sebagaimana telah berhasil diterapkannya oleh berbagai perusahaan kelas dunia. Melalui implementasi ERP, standarisasi proses, dan penguatan tata kelola, Pertamina menargetkan penguatan fungsi keuangan yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga memberikan nilai strategis dalam pengambil keputusan. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada fungsi pendukung, seperti duplikasi aktivitas, inefisiensi, serta beban kerja akibat proses operasional yang repetitif dan bervolume tinggi. Menyikapi hal ini, Pertamina menginisiasi strategi shared services mulai dari fungsi keuangan sebagai pilot project, dan transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mendorong standarisasi proses, memastikan kepatuhan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di seluruh organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Transformasi layanan keuangan di lingkungan Pertamina dan seluruh unit serta anak perusahaannya merupakan langkah strategis yang membawa dampak langsung pada perubahan proses bisnis yang selama ini berjalan. Tujuan utamanya adalah menghindari duplikasi aktivitas yang bersifat repetitif dan transaksional, yang selama ini menimbulkan inefisiensi serta biaya tinggi akibat keterbatasan teknologi dan ketergantungan kepada tenaga kerja. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan. Layanan keuangan belum sepenuhnya diadopsi secara merata, muncul resistensi internal, proses bisnis yang memakan waktu, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pendukung. Salah satu isu krusial adalah tingkat kematangan shared services yang berperan penting sebagai pengungkit operasional dan strategis. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi transformasi yang dapat mendorong peningkatan maturity level shared services sehingga mencapai standar advance atau best in class, guna mendukung efisiensi, efektivitas, dan kinerja keuangan Pertamina secara menyeluruh. Dalam upaya memahami transformasi layanan keuangan melalui implementasi shared services di PT Pertamina Persero, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa saja faktor-faktor pendukung eksternal dan internal yang mempengaruhi proses transformasi implementasi shared services finance di lingkungan Pertamina? Yang kedua, bagaimana posisi tingkat kematangan atau maturity level dari shared services finance yang saat ini telah diterapkan? Kemudian yang ketiga, apa formulasi strategi yang tepat bagi Pertamina dalam meningkatkan kematangan dan efektivitas transformasi shared services finance agar mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi kinerja keuangan perusahaan? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi transformasi shared services finance melalui pendekatan Pestel dan Vario. Selanjutnya, menganalisis posisi tingkat kematangan layanan keuangan menggunakan model shared services maturity model atau capability maturity model integration. Terakhir, penelitian ini merumuskan strategi peningkatan maturity level yang selaras dengan kebutuhan transformasi dengan menggunakan analisis internal factor evaluation, external factor evaluation, matrix SWOT, dan quantitative strategic planning matrix. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan pemahaman tentang transformasi shared services, serta manfaat praktis bagi manajemen Pertamina dalam mempercepat implementasinya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mendukung penguatan tata kelola keuangan yang selaras dengan regulasi dan praktek terbaik di internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan pemahaman tentang transformasi shared services finance, serta manfaat praktis bagi manajemen Pertamina dalam mempercepat implementasinya.
Selain itu, hasil penelitian diharapkan mendukung penguatan tata kelola keuangan yang selaras dengan regulasi dan praktek terbaik internasional. Penelitian ini dibatasi pada layanan keuangan dengan fokus pada strategi transformasi dan tingkat kematangan berdasarkan dimensi proses, teknologi, SDM, tata kelola, dan kinerja tanpa mencakup seluruh aspek operasional perusahaan. Selanjutnya, beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, mengenai penyusunan dan pelaksanaan strategi. Menurut Thomson, menjelaskan strategi sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk mengungguli pesaing dan memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, identifikasi faktor lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi faktor lingkungan eksternal dan identifikasi faktor lingkungan internal. Dalam mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal perusahaan, saya menggunakan analisis PESTEL untuk mengetahui keterhubungan 6 lingkungan makro. Sedangkan dalam rangka identifikasi faktor lingkungan internal perusahaan, saya menggunakan analisis FREO sebagaimana diuraikan oleh Barney. Ada 4 pertanyaan kunci yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana sumber daya tertentu mendukung keunggulan kompetitif sebuah perusahaan dan untuk menentukan mana dari keunggulan tersebut yang bersifat berkelanjutan, yaitu valuable, rare, immutable, dan organization. Formulasi strategi saya menggunakan teori David dengan membagi 3 tahap, yaitu tahap masukan, tahap pencocokan, dan tahap pengambilan keputusan. Untuk tahap masukan, saya menggunakan matriks external factor evaluation untuk analisis lingkungan eksternal dan matriks internal factor evaluation untuk menganalisis lingkungan internal. Kemudian masuk ke tahap pencocokan menggunakan matriks internal eksternal dan matriks SWOT. Kemudian untuk tahap keputusan, saya menggunakan quantitative strategic planning matrix untuk memperoleh prioritas strategi utama. Banyak perusahaan menerapkan strategi peningkatan kinerja secara berkelanjutan dengan adopsi konsep shared services yang merepresentasikan suatu model organisasi yang mengintegrasikan transformasi proses dengan pengembangan teknologi. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat perkembangan dan kesiapan shared services dalam berbagai dimensi, saya menggunakan capability maturity model integration yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu initial, manage, define, quantitatively manage, dan optimize. Menurut Gartner, shared services model ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu insight, simplification, dan reliability. Berikut merupakan tertangkap penelitian dengan menggunakan desain kualitatif deskriptif. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data melalui sumber Premier, berupa wawancara mendalam semi terstruktur dengan 12 narasumber tim manajemen di Pertamina Group, dan didukung data sekunder melalui dokumen internal perusahaan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi layanan keuangan menggunakan analisis PESTEL. Kemudian, dilakukan analisis tingkat kematangan shared services finance menggunakan model SSMM berdasarkan dimensi strategi, proses, teknologi, SDM, dan tata kelola. Terakhir, penelitian ini memformulasikan strategi peningkatan maturity level melalui analisis SWOT dan HSPM. Dalam analisis PESTEL, faktor lingkungan eksternal yang paling berpengaruh terhadap perusahaan adalah dalam hal perkembangan teknologi informasi dan otomasi. Proses bisnis memberikan peluang besar bagi transformasi layanan keuangan. Selain itu, faktor ekonomi, fluktuasi harga, tekanan efisiensi, operasional akibat ketidakpastian ekonomi global berdampak langsung pada performa keuangan perusahaan. Transformasi layanan keuangan menjadi respons strategis terhadap kebutuhan efisiensi, pengendalian biaya, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dalam iklim ekonomi yang menuntut adaptasi secara cepat. Selanjutnya, dalam analisis FREO, terdapat 3 sumber daya perusahaan yang bersifat competitive parity, 4 sumber daya perusahaan bersifat sustain, competitive advantage, dan 4 sumber daya perusahaan bersifat temporary competitive advantage. Secara keseluruhan, hasil analisis FREO ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi layanan keuangan melalui pendekatan shared services sangat ditopang oleh sumber daya tidak berwujud dan kapabilitas organisasi. Kemudian dalam dimensi penilaian kematangan layanan keuangan, didapat hasil asesmen tahun 2023 menunjukkan bahwa shared services Pertamina berada pada tingkat kematangan emerging, define level 3 dengan nilai 2.65. Sedangkan hasil benchmark terhadap perusahaan lain yang telah mengimplementasikan model layanan keuangan berbasis shared services diperoleh bahwa mayoritas berada pada tingkat kematangan layanan di kategori advance hingga best in class. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi shared services pada organisasi global maupun nasional telah berkembang secara signifikan, baik dari sisi proses, teknologi, tata kelola, maupun kapabilitas sumber daya manusianya. Sehingga untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing SS Finance ke depan, diperlukan upaya konsisten dalam transformasi digital, penguatan people capabilities, serta akselerasi integrasi lintas entitas dan sistem agar dapat sejajar atau melampaui best in class.
Identifikasi matriks vektor lingkungan eksternal perusahaan atas peluang dan ancaman diperoleh dengan rata-rata nilai tertimbang 3.25 yang memberikan indikasi bahwa perusahaan mampu merespon peluang maupun ancaman eksternal dengan baik. Dalam identifikasi matriks vektor lingkungan internal perusahaan atas kekuatan dan kelemahan didapatkan dengan nilai rata-rata tertimbang 3.17, menandakan bahwa dari sisi internal, organisasi memiliki kekuatan dominan yang mendukung kinerja dan keberhasilan transformasi perusahaan. Berdasarkan matriks EA, didapatkan bahwa posisi perusahaan berada pada sel 1. Hasil ini menempatkan SS Finance pada posisi Grow and Build. Dalam matriks EA, di mana organisasi berada pada posisi yang kompetitif dan memiliki peluang besar untuk mengakselerasi transformasi, sehingga strategi yang paling sesuai adalah memperkuat proses digitalisasi, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperluas cakupan layanan keuangan berbasis services secara lebih strategis dan berkelanjutan. Melalui matriks SWOT didapatkan beberapa strategi alternatif. Strategi SO mendorong digitalisasi menyeluruh berbasis ERP, RPA, dan AI untuk meningkatkan efisiensi lintas entitas. Strategi WO meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berbasis teknologi digital dan pemahaman SLA. Melakukan proses cleansing data dan integrasi lintas sistem untuk mendukung digitalisasi nasional. Strategi ST mengembangkan sistem mitigasi risiko digital termasuk keamanan data dengan memanfaatkan infrastruktur ERP. Mendorong fleksibilitas Asset Services Finance agar adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan unit pengguna. Strategi WT menyusun program change management berkelanjutan untuk meredam resistensi dan kesenjangan budaya kerja. Dari beberapa strategi alternatif tersebut dimasukkan ke dalam quantitative strategic planning matrix dan didapatkan hasil bahwa strategi alternatif optimalisasi, digitalisasi, dan otomasi menyeluruh berbasis ERP, RPA, dan AI menjadi strategi yang utama. Hasil ISPM sejalan dengan hasil IE berdasarkan perusahaan bahwa posisi yang kompetitif dan memiliki peluang besar untuk mengakselerasi transformasi. Adapun simpulan yang dapat saya berikan yaitu transformasi layanan keuangan di PT Pertamina melalui Shared Services Finance menunjukkan arah yang progresif dan terstruktur, didorong oleh implementasi ERP, standarisasi, SOP, dan SLA, serta dukungan manajemen terhadap tata kelola. Hasil asesmen tahun 2023 bersama PwC menunjukkan bahwa SS Finance berada pada tingkat kematangan emerging menuju best in class dengan proses keuangan yang sebagian besar sudah terstandarisasi namun masih perlu ditingkatkan dalam hal otomasi, pengukuran kinerja berbasis data, dan teknologi layanan. Analisis faktor internal dengan skor 3.17 maupun faktor eksternal dengan skor 3.25 berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan transformasi dengan kekuatan utama pada kompetensi SDM dan sistem teknologi, serta peluang dari regulasi dan tren digitalisasi. Meski pencapaian cukup positif, tantangan tetap ada, seperti proses manual, kualitas data yang belum seragam, serta ketimbangan kompetensi SDM. Selain itu, ketidaksesuaian ekspektasi stakeholder terhadap ruang lingkup layanan SS Finance menjadi isu yang perlu diatasi melalui edukasi dan komunikasi yang lebih efektif. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mendorong peningkatan maturity level layanan keuangan, Pertamina perlu mempercepat otomasi proses keuangan yang masih manual, terutama dalam hal verifikasi dokumen, approval, dan rekonsiliasi. Pemanfaatan teknologi seperti RPA dan AI serta integrasi sistem akan meningkatkan efisiensi dan akurasi proses. Selain itu dibutuhkan penguatan data governance melalui standarisasi data master, cleansing data, dan penempatan data dashboard di setiap unit kerja, guna menjamin konsistensi dan kualitas informasi keuangan. Transformasi ini juga perlu didukung oleh peningkatan kompetensi SDM, khususnya dalam penugasan analisis data, visualisasi dashboard, dan pemanfaatan alat bantu berbasis prediktif. Dengan demikian, SS Finance dapat berperan sebagai mitra strategis, bukan sekedar fungsi operasional. Disarankan juga untuk memperjelas ruang lingkup layanan melalui Service Management Agreement yang mencakup SLA detail serta melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan. Akhirnya, seluruh inisiatif transformasi perlu diselaraskan dengan strategi korporat, roadmap digital, serta arah perubahan budaya organisasi agar tercipta sinergi dan keberlanjutan transformasi secara menyeluruh. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.